Melanjutkan alur cerita kemarin, Sain yang memiliki insting membunuh, dia sengaja membelokkan arah pedangnya. Sain berkata kalau situasinya tadi sangat berbahaya, karena dirinya tadi bisa saja menghabisi kakaknya. Sain tahu betul, kalau mayoritas seni berpedang organisasi Mist, memiliki teknik membunuh secara instan, didukung dengan stamina dirinya saat ini, mengalahkan Alice tanpa menghabisinya, sangatlah sulit. Sain merasa waktu 3 menit, itu terlalu lama, meski dirinya sudah menggunakan magic power untuk mengimbangi kekuatan fisik Alice, pada akhirnya mana Sain akan habis, sebelum waktunya berakhir. Di saat Sain kebingungan, Alice malah merapalkan mantra berpedang, dengan tingkatan 6 bintang yang bernama Aqua Blade. Apa dia serius mau menghabisiku? Ucap Sain dalam hati. Melihat Alice seperti itu, Sain merasa Alice sudah gila. Sain berpikir kalau dia menahan serangan itu, meskipun berhasil, dia akan tetap terpental lalu jatuh. Sambil berlari Sain mengatakan, kalau dia tidak punya pilihan lain, Sain berharap Eulken segera keluar dan menghentikan pertarungan ini. Dan benar saja, Ken datang. Tepat sebelum kejadian buruk terjadi, Ken yang melihat Alice berkata, kalau Alice sudah berlebihan. Alice yang akal sehatnya sudah kembali, dia langsung memeluk dan minta maaf kepada Sain. Alice berkata, kalau dia hanya tidak ingin Sain pergi ke garda depan. Di sini kita dijelaskan, kalau Alice merupakan anggota Noomin, bagian dari Akademi Kerajaan, yang dimana semua bangsawan dari benua berkumpul. Alice yang merupakan elit dari elit, dengan rekor tiada tanding, sebagai pemilik S-grade di segala subjek, seperti seni berpedang, sihir, literatur, dan lain-lain. Terlebih lagi, dengan wajah cantiknya, orang-orang menyebut Alice sebagai Child of God. Tapi, tak lama setelah Alice bergabung dengan Night of Light, dia menemukan akhir dari riwayatnya. Sain yang terlihat begitu menyayangi Alice, dia memeluk erat Alice, kemudian dia berjanji dalam hati, kalau dia akan melindungi Alice. Alice yang melihat Ken masih berada di sini, dia bertanya, bukankah Duke baru saja pergi untuk perjalanan bisnis? Kenapa Ken yang seorang Guardian Night Duke berada di sini? Ken menjelaskan, kalau dia mengemban tugas untuk menjaga Sain, dia tidak bisa memberitahu Alice sejak awal, karena dia diminta untuk merahasiakannya. Di keesokan harinya, Emily datang dengan membawa parsel dari Alice. Emily mempertanyakan apa isi parsel itu, kenapa aromanya sangat busuk. Isi parsel itu sendiri adalah Hellhound Blood, sebuah item rara yang bisa didapatkan di Desarmea. Kebanyakan orang menganggap kalau item ini beracun, karena ketika diminum akan memunculkan sensasi terbakar di mulut, tapi Sain yang sudah berkali-kali meminumnya di masa lalu, dia mengatakan, kalau efek sebenarnya dari item ini, dapat meningkatkan magic power dan stamina secara permanen. Setelah meminum Hellhound Blood, Sain berdiri dan berkata kepada Emily, kalau dirinya ingin pergi berkeliling, tapi, yang sebenarnya Sain inginkan, langsung melihat reaksi dari obat ini. Waktu pun berlalu hingga 2 minggu kemudian, Sain akhirnya bisa pergi tanpa pengawalan dari Eulken. Sain berencana untuk pergi ke tempat, di mana anugerah dari God of Light Rumendel, yang akan mendatangi Asel. Anugerah yang didapat Asel sendiri, merupakan sebuah petunjuk yang akan membawanya ke kuil kuno, yang berada di Bukit Hitam wilayah Velias, tempat di mana terfokusnya aliran mana. Anugerah yang akan didapat oleh Asel, sebenarnya belum terjadi di waktu ini, tapi, dengan kekuatan demonik yang sudah ditingkatkan oleh Sain, dia bisa memicu untuk terbukanya jalan menuju kuil kuno. Dengan senang Sain berkata, kalau Asel tidak akan bisa membayangkan, apa yang akan terjadi di masa depan. Sain yang sudah berada di dalam area kuil menjelaskan, kalau tempat ini dulunya merupakan tempat untuk menyembah Dewa Cahaya, Rumendel. Tapi saat peperangan dewa melawan iblis, yang membuat tempat ini hancur, kuil kuno ini ditinggalkan dan dihapus dari sejarah. Setelah Sain berjalan cukup dalam, dia pun melihat pedang dewa yang bercahaya. Panel berganti, memperlihatkan flashback. Pada tahun 999 tanggal 12 Agustus, di mana umat manusia berhasil mengusir pasukan Demon King dari wilayah Velias. Pada saat itu, umat manusia jelas lebih lemah,
bila dibandingkan dengan kekuatan para monster. Tapi, dengan bantuan relik kuno, yang disebut senjata dewa, kemenangan umat manusia bisa terjadi. Salah satu senjata yang dianggap sebagai alasan utama manusia bisa menang melawan para demon, ialah pedang Durande Ark, yang diberkati Dewa Cahaya Rumendel. Dan kematian Sain juga terjadi, karena asal menggunakan pedang Durande Ark untuk menghabisi Sain. Sain berpikir, apakah regresinya berhubungan dengan pedang ini? Sain mencoba menyentuh pedang itu, namun karena tidak terjadi apa-apa dengan kesal dia menendang pedang itu. Sain kemudian pergi, untuk menyelesaikan urusan dia yang sebenarnya, dia berjalan di arah cahaya pedang Duran, yang tidak dapat menerangi area di sana. Kemudian Sain menemukan bayangan pedang Duran yang mencurigakan. Sain berkata, kalau ini bukan merupakan bayangan biasa, karena di mana ada cahaya pasti juga ada kegelapan. Setelah Sain memeriksa bayangan itu, dengan kekuatan demoniknya, Sain berhasil membuka jalan tersembunyi di balik altar cahaya. Sain yang menyusuri area itu, akhirnya menemukan sebuah pedang. Sain langsung berkata, senang bertemu lagi denganmu, pedangku, Demonic Sword, Kairam. Sain yang menyapa pedangnya, merasa bingung, karena pedangnya tidak merespon. Sain berpikir, apakah Kairam masih tidur? Tidak lama kemudian, muncul bayangan hitam pekat yang bertanya, apakah Sain tahu resikonya, jika dia berani membangunkan Demonic Sword? Sain hanya mengatakan, apa artinya pedang ini sudah menjadi milikku? Bayangan itu berkata, jika membangunkan Demonic Sword yang tertidur, maka raganya sekarang adalah miliknya. Kemudian bayangan itu mulai menyerang Sain, tapi dengan mudah, Sain menghentikan pergerakannya dengan cara mencekiknya. Bayangan itu mulai memperlihatkan wujud fisiknya, dia melancarkan serangan lagi, untuk membuat Sain melepas cekikannya. Sosok bayangan itu merupakan bentuk fisik dari pedang Demonic Sword Kairam. Setelah lepas, Kairam menanyakan, siapa sebenarnya Sain ini dan apa dia sang penerus? Sain membenarkan perkataan Kairam. Sain berkata, kalau dia memang penerus dari Airu. Sain meminta Kairam untuk berlutut karena masternya sudah datang. Kairam yang menganggap Sain hanya seorang bocah, dia dengan marah kembali menyerang Sain, yang tentu saja, semua serangan Kairam mampu ditahan oleh Sain. Melihat Kairam yang mengamuk dan tidak mendengarkan perkataannya, Sain berencana menggunakan Demonic Control. Dan seketika, kepala Kairam membentur ke tanah dengan sangat keras, dan pada akhirnya, Kairam setuju untuk menerima Sain sebagai masternya. Setelah urusannya dengan Kairam selesai, Sain memutuskan untuk kembali, karena dia merasa sudah pergi terlalu lama. Kairam yang muncul dengan wujud bayangan oranye, dia bertanya, siapa nama masternya dan apa benar Airu memilihnya sebagai penerus? Sain menjawab, kalau namanya adalah Sainvert, dia juga membenarkan kalau dirinya memang dipilih oleh Airu sebagai penerusnya di masa lalu. Kairam bingung dengan kalimat Sain tentang masa lalu, tapi Sain hanya menjelaskan dengan singkat kalau dirinya pernah mati. Saat perjalanan pulang, Sain dan Kairam menghampiri pedang Durande Ark. Kairam bertanya, apa dia masih tertidur? Sain menjawab, kalau pedang ini masih harus menunggu selama 20 tahun lagi untuk bisa terbangun. Hal yang tak terduga dilakukan Sain dengan memotong ujung pegangan pedang Duran. Membuat Kairam kaget dengan apa yang dilakukan oleh masternya. Lalu Sain tersenyum sambil berkata, kalau dia akan membuat sesuatu jadi lebih menarik di masa depan. Beberapa waktu pun berlalu, kini tiba Sain untuk menjalankan persyaratan yang diberikan oleh ayahnya, sebagai bentuk izin, agar dirinya bisa ikut di garda depan. Lalu Wales datang bersama Ken. Wales bertanya sekali lagi, apakah Sain yakin ingin pergi ke medan perang? Sain menjawab, dia sangat yakin, karena Sain merasa hatinya sudah teguh untuk pergi ke medan perang. Wales pun meminta Eulken untuk melepaskan kertas segel, yang kemudian muncul seekor monster Hellhound. Sain yang melihat lawannya cuma seekor monster tingkat rendah, dia berpikir, apa dirinya akan ditolong jika situasi berubah jadi berbahaya. Namun Wales saat itu juga menjelaskan, kalau Sain harus bertanggung jawab sendiri atas resiko dari tindakannya. Wales meminta Sain untuk menunjukkan tekad kuatnya dengan melewati ujian ini.
Kita flashback sebentar, ketika Sain belum tiba di tempat ujian atau lebih tepatnya 3 hari sebelum waktu ujian dimulai. Di sini, Sain meminta Eulken untuk memberikan latihan pertarungan, agar dirinya bisa merasakan sensasi dari pertarungan yang sebenarnya. Ken bertanya, kenapa? Sain tidak mengajak anak seumurannya, seperti Kran. Sain menjelaskan, kalau dia sudah mencoba untuk mengajaknya, namun setiap Kran melihat dirinya, dia selalu lari menjauh. Karena tidak ada pilihan lain, Ken menerima permintaan Sain. Ken berjanji akan melawan Sain, tanpa dia mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Sain berterima kasih, tapi Sain meminta satu hal lagi. Sain meminta, apapun yang akan terjadi setelah ini, Ken jangan pernah memberitahu ayahnya, karena ini merupakan perintah. Sain memulai pertarungannya, dengan menyerang secara langsung dari arah depan. Ken yang menerima serangan itu, merasa serangan dari Sain, seperti bukan serangan dari anak berumur 10 tahun. Sain kemudian, menggunakan kecepatannya lalu melompat ke atas. Sain berencana menyerang dari titik buta, namun Ken masih bisa menahan semua serangan dari Sain. Sain yang terus menyerang beberapa kali, tapi, semua serangannya berhasil ditangkis, memutuskan untuk menyudahi latihan bertarung ini. Ken memuji cara bertarung Sain, tapi, dalam hati Eulken, dia tidak menyangka, Sain yang terkenal lemah sudah berkembang pesat. Kembali ke masa kini, setelah Ken merasakan latihan bertarung dengan Sain, dia yakin, ujian seperti ini, akan sangat mudah diselesaikan oleh Sain. Ujian pun dimulai, Sain mencoba mengukur kekuatannya, dengan menyerang monster itu, dengan serangan jarak jauh, namun serangan itu tidak memberi efek apa-apa. Kemudian Sain memutuskan untuk maju, dia berencana untuk menyerang dari jarak dekat. Dengan kombinasi serangan yang diakhiri dengan menancapkan pedangnya di kepala Hellhound, akhirnya Sain berhasil menumbangkan monster itu. Sain yang melihat cairan merah itu terbuang sia-sia, dia merasa sayang, tapi kalau dia mencoba untuk mengambilnya, dia pasti akan dianggap gila. Wheels yang melihat aksi dari anaknya, dia memuji Sain. Tanpa basa-basi, Wheels mengatakan, sampai bertemu di medan perang. Sain hanya berkata, terima kasih ayah. Beberapa saat kemudian, Kaira muncul. Dia bertanya, kenapa masternya tidak menggunakan dirinya, dan apa boleh dirinya meminum cairan merah ini? Sain meminta, untuk Kaira menunggu sebentar lagi, karena dia akan segera menggunakannya sepenuh hati.